Hai Moms, gimana kabarnya kalian semua? Semoga di sana semua kondisinya baik ya. Nah, pada video kali ini saya akan bahas tentang pemeriksaan USG. USG adalah salah satu pemeriksaan yang wajib sekali dilakukan oleh semua ibu hamil, baik di trimester 1, trimester 2, dan trimester 3. Cuman kadang-kadang ibu itu bingung mau nanya apa sama dokternya, karena saya nggak tahu dok, kalau di USG itu yang diperiksa apa aja sih? USG di trimester 1, ini biasanya sih bunda-bunda melakukan USG-nya kalau sudah tahu test pack-nya positif ya. Misalnya telat mens seminggu, kemudian di test pack ternyata hasilnya 2 garis. Berikutnya yang harus dilakukan adalah ibu harus melakukan USG. Boleh kapan aja sih ya, boleh seminggu setelah test pack, atau 2 minggu, atau bulan depannya juga nggak masalah. Idealnya adalah dilakukan sebelum usia kehamilan 11 minggu. Lalu, apa aja yang perlu diketahui dok? Kalau misalkan saya USG nanti nanya apa aja? Nah, sebenarnya USG di trimester 1 banyak hal yang penting yang harus diketahui. Yang pertama mungkin ibu harus tanyakan adalah, dok saya beneran hamil atau enggak sih? Karena USG ini salah satunya adalah golden standard ya untuk menilai ibu ini benar hamil atau tidak. Lu kan sudah test pack-nya positif. Belum tentu loh bu, ada loh test pack yang garis 2 ternyata ketika di USG nggak hamil dan itu cukup banyak. Karena test pack itu hanya mendeteksi hormon HCG aja dalam urin. Dan HCG itu bisa juga dihasilkan oleh hormon yang lain, kelenjar yang lain. Jadi tetap USG yang pertama, salah satunya ibu harus tahu juga benar hamil atau enggak. Kalau misalkan usianya masih kecil ya, kadang-kadang di USG juga belum kelihatan. Misalnya baru 4 minggu atau 5 minggu. Kadang di USG baru kelihatan penebalan rahim. Nggak masalah juga sih. Mungkin 2 minggu atau bulan depannya ya di USG ulang. Intinya biar tahu aja ibu beneran hamil atau enggak. Kemudian yang kedua, kehamilan saya berkembang atau tidak, itu udah pasti ya. Jadi selain menentukan ibu hamil atau tidak, ya dilihat juga apakah janinnya ini berkembang. Ada kondisi yang sering sekali terjadi, hamil kosong atau blighted ovum, hamil BO ya, di mana terjadi kehamilan ya, ibu seperti merasakan gejala hamil pada umumnya, tapi si janinnya itu tidak ada, hanya terbentuk kantung kehamilan saja, tidak disertai dengan pembentukan embrio atau bakal janin. Itu bisa diketahui melalui pemeriksaan USG di trimester 1. Berikutnya adalah berapa usia kehamilan saya ya, karena USG trimester 1 itu cukup akurat untuk memperkirakan usia kehamilan bunda. Selain dari hitungan HPHT ya, hari pertama haid terakhir yang kadang-kadang bisa saja tidak begitu tepat, dipengaruhi oleh siklus haid ibunya, atau mungkin ibu lupa kapan hari pertama haid terakhirnya. Sehingga USG itu adalah jawabannya. Dari situ ibu akan tahu berapa usia kehamilan saya sesungguhnya. Kenapa di trimester 1 lebih akurat? Karena belum dipengaruhi oleh pertumbuhan si janin, belum dipengaruhi percepatan atau perlambatan dari pertumbuhan janinnya. Dan untuk perkiraan hari lahirnya, HPL, itu juga akan lebih mendekati ya, kalau misalkan dilakukan di USG trimester 1. Kalau trimester 2, trimester 3 biasanya sudah ada selisih-selisih. Makanya itu penting sekali ditanyakan usia kehamilan saya sudah berapa minggu dok. Kemudian juga dari USG trimester 1, ibu juga bisa menanyakan ukuran dari janinnya. Ya kalau misalkan hamilnya masih di bawah 8 minggu, biasanya itu kan baru kantung kehamilan ya bu. Nah itu biasanya dokter akan ukur panjang atau diameter dari kantung kehamilannya. Kalau di USG biasanya singkatannya GS ya, kantung kehamilan. Ada berapa senti atau berapa mili. Itu juga nanti akan ketemu jadinya, kalau dengan ukuran tersebut cocoknya di usia kehamilan berapa munculnya. Kemudian juga kalau untuk kehamilan sudah 8 minggu ke atas ya biasanya dokter akan ukur juga panjang dari janinnya, dari kepala sampai tulang ekornya ya. Kalau di USG biasanya CRL ya, crown rump length, jadi panjang dari kepala sampai tulang ekor si janinnya ya. Karena kalau trimester 1 kan janin masih kecil sekali, sehingga itu kalau diukur panjangnya lebih gampang gitu. Dan penting juga kalau sudah 8 minggu ke atas atau 10 mingguan ke atas, itu juga bisa dideteksi denyut jantung janinnya. Jadi perlu ditanyain juga, sudah ada DJJ-nya belum dok, denyut jantung janinnya, yang menandakan kalau janin ibu hidup, seperti itu. Ada beberapa kasus ketika di USG kelihatan ada bakal janinnya, tapi DJJ-nya nggak ketemu, nggak kedeteksi, yang bisa saja menandakan si janin terbentuk cuman mengalami kondisi tidak hidup atau meninggal di dalam kandungan. Dan satu lagi nih yang terakhir yang penting sekali juga ditanyakan adalah kehamilan saya ini di dalam rahim atau di luar rahim. Jadi ada kasus ya kehamilan yang tidak
bertumbuhnya janin itu di dalam rahim, dia di luar. Atau biasa kita sebut sebagai kehamilan ectopic pregnancy, hamil di luar kandungan. Itu sangat bisa dideteksi di trimester 1. Justru itu lebih penting ya, karena ada kondisi di mana kalau ectopic ini tidak dideteksi sedini mungkin, ibu hamil dengan kondisi perut yang sakit, makin lama makin sakit, itu bahaya sekali. Karena janin akan bertumbuh paling sering ya di saluran tuba, itu lama-lama bisa pecah, bisa menyebabkan perdarahan dan nyeri perut yang luar biasa. Itu kondisi yang mengancam. Karena dari USG nanti kalau sudah kelihatan janinnya, oh ada di dalam rahim ya berarti aman, tinggal nunggu pertumbuhannya setiap bulan ke bulan, apakah janinnya bertumbuh dengan baik atau tidak, dan hal-hal yang lainnya nanti kita akan bahas di USG trimester 2, karena trimester 2 nanti lebih banyak lagi yang bisa kita ketahui dan kita bisa periksa. Seperti itu. Kalau ada pertanyaan ya tentang USG pertama kali, USG trimester 1 buat kalian yang baru pertama hamil atau baru hamil ya, masih hamil muda, silahkan komen aja di kolom komentar, nanti saya jawab-jawabin ya. Semoga infonya bermanfaat. Sampai ketemu lagi di part berikutnya USG di trimester 2. Kira-kira apa aja yang perlu ditanyain. Sampai ketemu lagi.